ketemu dengan saya Yesi di Omel Podcast, obrolan milenial. Yo 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 yo. Kali ini gue akan tampilkan salah satu atlet cabang olahraga indoor hoki. Ya, lu pasti agak belum paham banget dah, karena gue sendiri di sini pun masih banyak nggak ngertinya. Itu hoki itu apa sih? Terus kenapa sih atlet hebat ini bisa menang medali emas SEA Games Kamboja tahun 2023? Oke, ini dia, kita sambut Mas Adi Darmawan Laksono dari Kabupaten Tangerang yang mewakili Indonesia di SEA Games Kamboja ke 2023. Oke, halo. 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 Terima kasih. Coba lihat, manis kan? Ya, yang masih lajang kayaknya udah nggak bisa lagi soalnya udah hampir sold out. Ya, oke, ya. Mohon maaf ini ya, soalnya biasanya kalau di podcast Bunda tuh suka nanya-nanya, ini gimana Bun? Salam dong Bun, ini dong Bun, seperti itu ya. Soalnya orang-orang milenial sekarang selain ganteng, selain hebat, selain pejuang yang tangguh, juga inspiratif dan punya karya yang luar biasa. Oke, Mas Adi, santai aja. Mas, gue manggilnya lu gue ya? Boleh Bun. Boleh, oke, Ya. siap. Mas Adi, boleh tahu nih Mas Adi aslinya dari mana sih Mas? Saya aslinya tuh Lampung Bun. Orang tua itu Lampung, Ya. tapi Lampung Jawa Bun. Lampung Jawa, Ya. makanya namanya Adi Darmawan Laksono. Laksono. Laksono Jadi tuh dari nama bapak sih. nama bokap Ya. ya, jadi Jawa banget lah ya. Jawa Makanya gue manggilnya Mas Adi gitu kan. Gue sempat nanya Mas, gue manggilnya enaknya gimana nih Mas Adi? AA, Abang, apa Mas? Cuma Mas nggak apa-apa Bun, Mas juga it's okay karena gue juga orang Jawa. Oke, Mas, sorry nih Mas. Siap. Gue jujur ya, gue ini jujur, lu di sini nih jujur ini gue yang punya ide, karena biasanya kan kru gue yang punya ide, Bun ini narasumbernya si A, si B, si C. Cuma jujur pada saat gue buka di salah satu Instagram, Ya. gue ngeliat lu tuh diarak Betul, ya, salah satu atlet yang pulang dari Kamboja, peraih medali emas SEA Games, cabang olahraga hoki indoor. Mas, boleh tahu nggak sih saat itu gue itu langsung gue pencet threads ya, kebetulan ada IG lu tuh, Ya. lu langsung gue DM kan, tapi emang lu orangnya baik sih, Ya. Alhamdulillah, orangnya Bun. baik, terus low profile, tapi hebat lah, gue tuh salut deh sama lu deh ya. Kadang-kadang orang kalau udah maaf nih, udah lagi on the top, itu kadang-kadang males lah, siapalah gitu. Iya, Cuma padahal saat itu gue tuh memperkenalkan diri bukan sebagai gue pakai IG-nya bukan di IG Omel ya, tapi gue pakai email pribadi. Pastilah seorang Adi, Mas Adi lah, yang pemenang medali emas. Mikirnya siapa sih nih gitu kan. Cuma lu jawab gitu loh. Dan serset, gercep lah, sacet lu jawab gue kan. Ya, Bun. Mas, gue pengen tanya nih. Gue beberapa kali nanya orang, lu tahu nggak permainan hoki itu kayak gimana? Jujur orang-orang awam. Pasti Bun. Jangankan Pasti orang, nggak tahu. gue aja di sini awam gitu. Coba Mas ceritain dong Mas, permainan hoki ini sebenarnya berasal dari mana sih? Oke Bun. Ya. Kita cerita sedikit Bun ya. Boleh. Oke. Mau Oke. banyak nanti kelamaan Bun. Oh nggak masalah, lu pokoknya bebas lah sekarang. Mau ngomong sampai pagi ayo, siap. 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 Kita cerita sedikit aja. Sebenarnya kalau sejarah Ya. hoki paling ada di Google Bun ya. Saya nggak bisa cerita banyak tentang Ya, sejarah. Paling sedikit aja. Ya. Untuk olahraga hoki itu Bun ada 4 sih Bun. Ada 4. Ada hoki indoor, hoki outdoor, hoki ice, sama hoki air Bun. Oh ada hoki air juga? Ada pernah ditandingkan. banyak Jadi juga ya? di kolam renang mainnya. Di kolam renang Iya, ya? betul. Kalau yang saya tekunin atau saya tanding itu hoki indoor Bun. Indoor, Iya, oke. hoki indoor itu mainnya seperti karakternya sama kayak futsal. Kayak futsal gitu. Bedanya kita hanya memakan tongkat dan bolanya itu kecil. Dan bola ini ya? Iya, betul. Iya, betul. Pemainnya itu kalau hoki indoor itu 12 pemain, tapi yang di dalam lapangan itu ada 6 orang. Jadi 6 orang 6 lagi orang cadangan. Nah, betul, Oke. seperti itu, Bun. Kalau waktunya itu 4 quarter. Jadi 4 satu quarter. quarternya itu 10 menit.
10 menit? Iya, jadi 10 kali 4. 10 kali 40 Betul. menit lah ya. Iya. Kalau kita lanjut ke hoki outdoor, nah hoki outdoor tuh hampir sama kayak sepak bola, Bun. Berarti di lapangan Iya, gede? lapangannya besar, sama jumlah pemainnya pun sama, 11 pemain. Iya. Posisinya pun sama, ada Kiper. penyerang, kiper, Oh, gitu. kemudian defender dan pemain tengah, seperti itu, Bun. Iya, iya. Bedanya sama, kita menggunakan alat, kemudian kipernya itu nggak kayak kiper sepak bola cuma pakai sarung tangan. Oh, gitu. Kipernya tuh semua lengkap. Iya, iya, Jadi iya, ada helm, kemudian body protector, ada legat, pad, semuanya lengkap. Itu sih, Bun, bedanya. Iya. Yang kemarin dipertandingkan. Oke, berarti Mas Iya. Adi di cabang olahraga hoki Hoki indoor, indoor. betul. Untuk putra. Iya, putra. Mas, kan kemarin gua lihat iring-iringan tuh ada di daerah Rajek ya. Iya. Rajek itu Kabupaten Tangerang. Tangerang. Lu sama gue, Mas. Gue juga orang Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Beneran, seriusan Udah tahu, gue Bun. gitu. Ya. Nah, gue di sini pengen tahu, lu di sini perwakilan dari kabupaten atau dari kota gitu loh, Mas? Oke, kalau rumah saya asli kabupaten. Ya. Tapi untuk pencap saya ikutnya kota Kota Tangerang. Tangerang Betul. untuk mewakili Indonesia. Ya. Jadi kontingen Kota Tangerang. Betul. Oke, oke. Karena kemarin itu saya porpropnya main di kota Tangerang, bukan di kabupaten gitu. Porprov. Iya, betul. Berarti loh, gila ya, lu sepak terjang lu banyak banget ya. Alhamdulillah, Bun. Mas, gue boleh tahu nggak nih, sejak kapan sih lu suka hoki? Kan semua orang tuh kan pasti bisa karena awal dari passion, dari you love it, you like it. Pertama you like it, lama-lama you love it, lama-lama you enjoy gitu kan. Akhirnya lu bisa wow seperti saat ini. Coba ceritain dong. Saya yakin Sobat Mels pengen tahu kenapa sih Mas Adi ini awal-awalnya tuh suka hoki kenapa gitu loh. Kan ada olahraga yang lain gitu. Gue sendiri juga, tapi gue nggak suka olahraga apa-apa kecuali sukanya tidur sama makan. Ya. Cuma kalau Mas Adi ini luar biasa. Ini hoki. Gue pengen tahu Mas. Siap. Ceritain dong. Boleh banget, Bun. Ya. Jadi suka hoki itu waktu SMA, Bun. SMA. Iya, waktu SMA kelas 10. Berarti itu kelas 1 SMA. Kelas 1 baru SMA. masuk sekolah, baru masuk SMA. Semester 2. Jadi Semester 2. semester 2 pas saya masuk ya saya masih ikut ekskul sepak bola. Masih bola, futsal, oke. Atau hoki itu kelas 1 semester 2. Semester 2. Iya. Jadi Saat- dari ekskul dong. Betul, dari ekskul, Bun. Wah, tuh kan. Anehnya tuh pas kita lagi pada latihan futsal, tiba-tiba pelatih datang nyodorin stick sama bola ke kita Oh, gitu? semua. Iya, nyodorin stick. So, coba main katanya. Oh gitu. Iya, kita nggak tahu ini olahraga apa. Lu pasti bingung kan saat Pasti itu kenapa bingung. gue gitu ya. Terus? Pasti bingung. Nah, kita mainin kayak gimana? Ya udah mainin aja. Main tak. Kita nggak tahu cara mainnya kayak gimana, ya udah kita asal main aja. Baru di situ kasih tahu, oh ini olahraga hoki. Diperkenalkan sama guru olahraganya sama pelatih kita tuh di situ tuh awalnya. Oh gitu. Ya. Terus yang jadi menarik untuk saya itu kejuaraannya, Bun. Kejuaraannya menarik Iya, banget. Apa kejuaraannya. yang menarik menurut lo tuh di hoki? Menurut saya tuh karena kejuaraannya itu jauh-jauh, Bun. Itu yang pertama Oh, kali saya jadi pengen ikut hoki. Keluar daerah. Betul. keluar Bilang aja daerah. lu pengen jalan-jalan juga sekalian traveling ya. sekalian Berarti traveling. lu bener-bener ya wawasan lu luas banget Iya, sih. Terus benar, Bun. Dari situ karena kejuaraannya jauh, terus tingkatnya pun levelnya bukan kabupaten kota lagi. Kalau di hoki itu tingkat pelajar pun udah langsung tingkat nasional. oh gitu. Jadi itu yang membuat saya pengen ditekunin nih olahraga hoki tuh. Seperti itu, Bun. Dari situ step by step cita-cita saya ingin meningkat lagi, Bun. Seperti itu sih, Bun. Awalnya dari situ. Awalnya. Berarti ada sosok coach ya atau Iya, pelatih betul. pembina hoki ya Iya. yang ada di sekolah. Lu SMA mana sih? Kayaknya keren nih. SMA lu kudu diangkat nih ya nggak Iya, sih bro betul, sis ya? Kayaknya SMA-nya masih diangkat nih karena Mas Adi ini bisa jadi atlet SEA Games ya, Prapopnas, Porprov itu dari ekskul ya. Jadi jangan main-main dengan ekskul. Ini bisa menentukan jati diri Anda juga loh Sobat Mels. Ya, silakan Mas. Oke. Saya, Bun, alhamdulillah lulusan di SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Wah, tepuk tangan. Coba disapa teman-teman SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Ini loh kakak kelas, Ya. kakak kelas ya? Kakak kelas. Kakak kelasnya ganteng, pintar, hebat, hoki, atlet ya. Iya. Dan gue yakin fansnya banyak yang ciwi-ciwi ya, yang kepo juga tentang
Mas Adi ya. Iya. Oke, SMA 14 Mas. SMA 14 kabupaten. Oh, berarti lu Ya. inget banget dong sama sosok yang ngasih pertama kali yang ngasih lu setik ini. Itu bener, ingat banget. Sampai sekarang pun saya anggap itu orang tua saya. Luar biasa. Jadi di hoki itu orang tuanya dia. Oke. Jadi kalau apa-apa saya selalu nanya ke dia. Mau minta saran apapun itu nanya ke beliau. Boleh tahu siapa namanya Mas? Namanya Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Iya, Pak ibu Kusnadi. saya. Salam hormat dari saya. Siap. Teh Omel. Pak Kusnadi luar Iya. biasa sudah bisa baca potensi anak-anak dari dini. Dan ini buktinya Pak Kus, ya Pak Kus tetap semangat lanjutkan Pak Kus. Jadi amal jariah kita menjadikan orang-orang hebat ini bisa melanjutkan nanti Indonesia masa depannya tangan mereka-mereka ini kaum milenial saat ini. Amin. Oke, baik. Aduh, gue jujur aja ya, Mas. Iya, Bun. Gue sempat ngeliat IG lo. Lo punya pengalaman ke Polandia, Iya. ke Republik Ceko, ke Iya. Austria, kalau nggak salah ya. Tuh. Dan gue ngeliat salah satu postingan lo tuh di KBRI Praha, Iya. itu saudaranya, itu di Praha itu lo bikin status, tapi ada lagu Tanah Airku. Betul. Tanah airku tidak kulupakan, Iya. gitu kan. Dan gue berkali-kali denger ngelihat lu itu. Gue kok ngerasain ya yang lu rasain deh. Lu di sana, lu ngapain di sana? Ketiga negara Eropa lu ngapain? Coba ceritain dong ke gue. Kita cerita sedikit, Bun. Kita ke sana tuh pasti orang ngelihat, wah, Adi nih ke Eropa, Yoi. jalan-jalan dong, Iyalah, enak dong. pasti. 3 negara. Siapa yang nggak mau ke Siapa? Eropa, Iya, bro? betul. Gue juga belum pernah ke Eropa. Iya, padahal kita ke sana bukan buat jalan-jalan, bukan cuma buat rekreasi, enggak, Bun, sama sekali. Kita nggak ada waktu sama sekali buat yang namanya main atau jalan-jalan di sana. Kita di sana pertama tuh kita ke negara Austria. Austria, Iya, oke, Austria. pertama kali tuh ke sana, kita ke sana banyak ngelawan tim-tim lokal. Tim-tim lokal. Tim-tim Berapa lokal kali di lo sana. ada kejuaraan di tim lokal Austria? Tim lokal. Saat itu. Kalau uji tanding itu ada 3 kali, Bun. 3 kali? 3 kali uji tanding. Kalau di Austria tuh yang pertama lawan tim Armenia. Namanya tuh tim Armenia. terkuat nomor 1 di Austria tuh. Oh gitu? Iya. Untuk hokinya? Untuk hokinya, kalau klubnya ya, Bun. Terus uji coba kedua tuh lawan World Cup, pemain World Cup USA. Uji USA. coba. Kita kalah sih, Bun. Tapi Iya. itu momen yang nggak pernah kita lupain. Jangan salah. Ya Soalnya- justru di situ kita Iya, dapat pengalaman yang luar betul. biasa ya nggak bro? Terus kita ikutin kejuaraan, Bun. Kita cuma nggak coba uji coba, tapi kita ikut kejuaraan di sana. Iya. Namanya Rohmek. Ya. Rohmek. Iya, Yes. betul. Di sana tuh alhamdulillah nih kami semua nih berhasil menduduki ke peringkat keempat. Wih, Iya, Indonesia peringkat keempat waktu bentar itu, gue Bun. tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Oke, lanjutkan lagi. Makasih, Bun. Keren. Peringkat keempat, salah satunya itu kita berhasil mengalahkan top 1 dunia, Bun. Ah gila, Iya, seriusan? Artinya top 1 dunia, walaupun pemainnya nggak diisi kemarin pemain World Cup semua, tapi Iya. ada usia muda. Campuran lah ya, bro. Namanya Oke. nomor 1 di dunia, Bun, ya. Pasti udah pemainnya kelas lah, bukan Wah, kelas dunia. iya. Lu mental lu udah di situ aja lu udah Iya. keren menurut gue bro. Iya. Tapi kami semua punya tekad di situ, insya Allah bakal menang. Iya. Indonesia tuh apa ya? Punya tekad dong, Bun, di sana. Tekad, Gila ya, tekad ya. semangatnya tinggi, itu sih, Bun, yang kita berhasil ngalahin tim nomor 1 dunia. Iya. Terus kita lawan Belgia, Bun. Belgia. Belgia Oke. tuh nomor 5 di dunia. Bun. Dunia? Iya. Lu lawan dia juga? Iya, Oh, itu iya. pemainnya Gile. lengkap. Kemarin World Cup kemarin itu pemainnya dia juga. Iya, iya. Itu, Terus Bun, gimana lawan sampai- Belgia gimana? Apa yang menarik dari lawan Yang Belgia? menarik itu kita kalah, Bun. Yes. Kalah 3-0. Ya, very good. Yes. Iya, nggak apa-apa. Kita- Justru itu menjadikan pembelajaran buat kita. Betul. Oke. Tapi, Bun, kita comeback, Bun. Iya. Jadi 4-3 Weh. lawan Belgia. Oh ya? Iya, betul. Aduh, terus dia gimana perasaannya? Wah, berarti Wah, gua nggak nggak bisa mengunderestimate Indonesia nih gitu ya nggak sih? Iya. Keren bro. Oke Walaupun sip. kita kecil-kecil tapi semangat kita, Bun, Iya, tinggi banget, iya. Bun. Bener-bener. Luar biasa. Nggak tahu tuh domain pelatihnya apa enggak. Iya, Jadi iya, iya. diomelin. Hebat lu bro. Iya. Gila. Terus? Ya di situ masuklah semifinal,
tapi semifinal tuh kita lawan USA Bun. Itu tim World Cup juga USA itu Amerika. Tapi kita kalah Bun. Oh iya, oke. Kita kalah 10-3 kalau nggak salah. Iya, iya. Tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa Bun. Iya pastilah, Iya. pasti banget. Ya itu Bun sih. Itu sampai yang di kita Austria. ngeliat. Betul, yang di Oke. Austria. Kalau lanjut kita ke Poland Bun. Ke Polandia. Kita ke Polandia. Aduh, lu tahu nggak sih orang Poland ganteng-ganteng? Aduh, nggak Iya tahu, bener, Bun. cakep-cakep nggak cewek di sana? Wah cakep Bun. Ca- Tapi saya sadar diri Bun. Bagus. Susah dapetin yang betul. Iya, oke, sip, oke. Apa pengalaman lu di Polandia kemarin pas tryout kemarin? Di Polandia kita lawan tim-tim lokal juga di sana, tim klub-klub. Pokoknya dari top 1 sampai top 6 di negara Polandia tuh kita lawan semua. Di sana tuh alhamdulillahnya kita nggak pernah kalah Bun. Seriusan? Wis, Dari setiap keren. pertandingan itu kita menang semua. Iya, Sampai pertandingan terakhir tuh lawan tim U21-nya Polandia. Ya kita berhasil menang Bun, alhamdulillah. Berarti Polandia mengakui, wah gue kayaknya sama Iya. Indonesia kayaknya udah mulai ngeri Betul, juga nih ya gitu ya. Nah, Gua, aduh, ya oke keren deh. Lanjut. terus itu dari situ Bun ya. Nanti kalau ada Rohmek lagi kan Rohmek itu sebenarnya kejuaraannya nggak bisa macam-macam Bun yang diundang negara-negaranya. Dari situ kita bakal diundang terus sepertinya Bun. Nah kita lanjut ke Ceko Bun. Ceko, Habis Republik Poland, langsung ke Republik Ceko itu itu. terakhir kita langsung ke Ceko. Iya. Di Ceko tuh sama kita selalu lawan tim-tim lokal di sana. Pokoknya tapi di sana tuh kita banyak pelajaran sih. Kita kalah Iya, 3 kali dari 7 pertandingan. Oke. Itu Tapi kan sih. 4 kali menang dong. Iya. Itu namanya menang. Oke. Terus? Dah dari situ momen terakhir kita di sana mendapatkan ilmu. Pokoknya banyak banget ilmu di sana kita. Iya. Sampai jadi kita ke Eropa itu udah nggak main, nggak jalan-jalan sama sekali. Lu nggak Enggak. keliling maksudnya ya ada Monasnya mungkin kalau di Indonesia Tidak, ya. enggak Lihat sama sekali. Monas apa lihat apa gitu kan kayak gitu. Heeh. Iya. Jadi sebelum itu alhamdulillahnya Bun malamnya itu ada turun salju. Udah itu momen terbaik anak-anak semua di First sana. time First time. lihat salju. Iya. What are you doing saat lu lihat salju? Lu mandi. Bro, gue pasang status gue mandi Iya. salju gitu karena gue sendiri pun juga nggak pernah lihat salju. Betul. Karena kami semua orang Indonesia Bun ya. Iyalah, Datangnya itu malam, biasa. Datangnya malam. Iya. Aduh, salju malam-malam keluar aja dingin. Dingin. Berapa derajat di sana kira-kira? Hampir -1. Waduh. Kita Jadi nggak biasa. oh gitu ya. Mm-mm. Luar biasa. Makanya turun salju udah biarin kita ngeliat aja, videoin. Iya, Tapi seneng besok ya. paginya baru kita main-main salju. Iya. Ada lapangan luas tuh di sana. Kalau gue kena salju mungkin alergi dingin gue kali kambuh kali ya. Bisa Itu luar biasa ya pokoknya ya. Oke, sebelum nanti gue pengen bahas masalah pertandingan lu di SEA Games ya, tapi gue masih ingin ngobrol lagi nih karena seru juga lu di Eropa ya. Iya. Itu lu di sana tryout katanya ya. Iya, betul. Indonesia dengan Tryout. orang-orang Eropa di sana ya, berarti nggak main-main ya. Iya. Orang Indonesia ya. Benar. Gila ya bener ya. Oh ya gue pengen tanya ini ya. Di Eropa bukannya susah ya. Maaf ini agak sedikit keluar dari jalur hoki nih. Maaf kita kan biasanya nyari makanan yang halal ya bro. Ya benar, nggak Bun. sih Susah gitu kan. banget. Nah Kalau lu di Eropa gimana tuh lu nyari makan. Di Eropa kan nggak ada uduk ya kan. Iya. Nggak ada Nasi Padang. toprak ya nggak sih. Nggak ada nasi padang gitu kan. Nah lu apa ini? Lu ke makan itu maksudnya urusan kan kita butuh makan lah. Iya. Ya itu kira-kira apa yang lu persiapkan? Karena kita tryout di sana mandiri Bun. Yes. Jadi nggak ada biaya pemerintah sama sekali. Maksudnya Seriusan? belum dibiayakan Beneran? oleh pemerintah. Serius. Beneran? Serius. Berarti lu low budget high skill. Yes, pengurus Very good. pusat. Iya. Pengurus pusat punya program kita harus berangkat ke Eropa. Keren ya? Iya. Wah keren. Gua Wah. tepuk tangan dulu. Pengurus pusat Ya, siap. hoki ya. Terima kasih FAI. banyak. Ini sampai diberikan pengalaman yang luar biasa ya. Kenapa Indonesia bisa menang SEA Games ya? Karena memang jam terbangnya atlet-atlet Indonesia itu udah keren ya. Udah istilahnya nggak bisa dianggap sebelah mata ya. Ya. Oke. Lanjut bro. Masalah makanan masih nih ya. Soalnya gue jujur suka makan gue. Ya apalagi makan nasi padang. Nasi Padang. Ya oke. Terus itu salah satu program ikhtiar pengurus pusat kita semua buat dapat medali emas ya kita harus ke Eropa dengan walaupun dengan biaya sendiri. Ya, Iya, seriusan? Iya, serius. Jadi kita ke sana tuh nggak beli makan di sana. Lah terus lu gimana puasa apa gimana di sana? Tetap makan Bun. Ah, terus? Jadi kita bawa beras, Wah,
Bawa Seriusan? beras dari Indonesia, kita bawa beras, bawa daging yang di Frozen iya, gitu. seperti itu. Aduh, Terus keren bawa ya. bakso, Oh gitu. bawa tahu. Tunggu sebentar, lu bayar rice cooker nggak? Bawa Bun, bawa rice cooker 3 kalau nggak salah. Keren kan bro? Lihat ya, ternyata bukan Iya. materi yang membuat kita Betul. terhalang dengan harapan-harapan, tapi kadang-kadang mental block kita yang membuat kita terhalang untuk mencapai impian kita. Semuanya bisa kita lakukan kalau kita yakin dengan kemampuan. Nih, salah satunya Indonesia ke Eropa, coba lihat luar biasa kan? Saking bisa pengen terus eksis, hoki Indonesia terkenal ya, bisa sama dengan Eropa ya dan negara-negara lainnya. Ya, salah satunya perjuangan orang-orang Indonesia, khususnya atlet-atlet hoki Indonesia. Lanjut bro, gue demen deh. Iya. Dah kita makan di sana. Itu Bun di berapa hari kemudian udah menipis persediaan makan kita. Seriusan? Tapi alhamdulillahnya cukup sampai kita terakhir di Ceko. Oh, Iya, alah. alhamdulillahnya. Bro, berapa orang yang kemarin berangkat ke sana? Kemarin berangkat 30 orang Bun. 30? 30 orang, putra, Waduh. putri sama pelatih. Oh, ada sama- putrinya? Ada putrinya juga. Oh, jadi atletnya ada berapa tuh? Atletnya putra 12, putri 10 Ah, kemarin. Sama pelatih berarti sisanya. Biasanya pelatih dan Iya, sisanya pelatih dan pengurus, ya pengurus. luar biasa ya. Aduh, gila ya. Ini gue kayaknya, misalnya gue kenal dari dulu ya, misalnya ya kan. Bener. Bun, gue pengen ke Eropa nih. Waduh, udah deh nanti, udah gue beliin lah frozen nugget, sosis ya, apa namanya, udah bawalah gitu kan, luar biasa, beneran. Gue terharu dan gue jujur gue merinding dengan pengalaman lu yang, Iya. lu tau nggak bro? Gue tuh nggak pernah keluar negeri kecuali ke Malaysia dulu tuh pun sama geng gue, teman-teman gue ya bro ya. Oke, sekarang kita bahas medali emasnya di SEA Games. Coba bro, liatin bro medali emasnya. Ini Bun. Nah oke, coba lihat Sobat Mels tuh kan. Ini dapat medali emas ini nggak main-main bro, perjuangannya ya. Nggak, aduh Bisa Bun. Kalau susah diungkapkan dengan kata-kata. betul banget Bun. Ya coba, aduh, iya aduh, keras ya. Iya, itu kalau gitu gigi gue hancur kayaknya kalau gue gigit ya. Ini gantungnya juga berat Bun. Luar biasa, berat ya? Berat, perjuangannya berat Bun. Perjuangan berat ya. Karena leher ada pegal ini Bun. Iya ya, lu tuh gila ya. Enggak, gue tuh jujur ya gue, apa ya namanya ya, deg-degan gitu ngeliat lu kebayang. Bro, saat pemilihan, Ah, lu salah satunya, gue boleh pinjam gak tuh? Boleh. Ya nih, kata konten kreator gue pinjem Bun, ya gue boleh minjem doang, bangetan lo ya. Buat gue kek, ya Allah. Nih, lihat, ya beneran berat bro. Gue pakai ini boleh ya? Ya. boleh Bun. Ya boleh pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Indonesia merah darahku. Ih gue nangis sih. Sumpah gue sedih. Indonesia loh. Indonesia ya. Coba gue pakai dulu. Gue suka sedih beneran. Ya, Bun. Sedih gue. Aduh gue takut leher gue patah. Ih, ya Allah beneran ya. Kamboja 2023. Ya SEA Games ke-22. Lihat guys. Ya. Ini aduh gimana ya? Gue nih sampai speechless ngejelasin ini perjuangannya Mas Adi. Not only him, tapi ini kan bergu ya, Bro. Sobat Mels, lihat ya. Masih muda. Ekskul bisa menjadi cara kita, jalan kita mencari jati diri kita. Mendalami passion kita, bahkan menjadikan kita berkarya di bidang ini, ya. Gue selalu percaya bahwasanya setiap orang terlahir dengan warna sendiri, Ya, betul dengan suara sendiri, dengan passion sendiri, dengan kemampuan sendiri, dengan stylenya sendiri ya. Ini salah satunya Mas Adi nih ya. Gue di sini, aduh Mas, bener-bener nih. Aduh ya. Kalau gue cium takut lipstik gue nempel, ya nanti gue nggak enak, ya. Ntar nempel ke baju Mas Adi, aduh. Nanti bebeknya nanya, lipstik lu dari mana bro? Nah, Ini lu kan habis Bunda. ketemu Teh Omel nih ya, gitu. Mas Adi luar biasa, ya. Gue kalau gue pakai begini mulu, ntar gue lama-lama begini, ya Mas ya. Begini lama-lama gue nih Mas ya. Oke luar biasa bro. Mas Adi. Iya. Silakan Mas dipakai lagi nih, gue serah terimakan ini punya Indonesia bro, ya. Oke Mas, kita bahas treset,
ya, Yes. SEA Games. Siap Bun. Lu kepilih Ya. se-Indonesia mewakili Ya. Indonesia di SEA Games. Betul. What do you feel saat itu? Lu sujud syukur atau lu apa sih nyium kaki nyokap? Iya. Ya gue kalau ada apa-apa gue biasanya gue akan nyium nyokap gue. Iya. Ya seperti itu karena orang tua tuh jimat bro. Iya. Iya kan, itu orang tua tuh gila. Ya, Mas Adi gimana saat kepilih menjadi Oke Bun. atlet Indonesia? Ya Ah, cerita dong. Boleh Bun. Cerita sedikit sebelum saya masuk ke Platnas Bun ya. Ya, Dulu tuh waktu SMA saya yang namanya pengen sesuatu tuh pasti saya bakal tulis dulu Bun. oh gitu. Iya. Lu masih SMA udah nulis? Iya, Yang lu tulis apaan? Lu pengen pacaran sama siapa ya atau gimana gitu? Enggak. Bukan. Enggak gitu sih Bun. Oke. Jadi saya tulis di tembok Bun, tembok di kamar. Oh, Ada gitu. videonya Bun. Luar biasa. Ntar Masih gue mau ada, lihat ya bro. Masih ada sampai sekarang. Ya ampun. Sampai sekarang masih ada itu alhamdulillahnya. Itu jadi bukti apa ya? Pencapaian lu saat Iya, ini. Jadi perjalanan. motivasi lu. Motivasi. Jadi goal lu ya, Betul. tujuan lu lah kenapa Iya. lu bisa seperti saat ini. Ya gila ya. Karena prinsip saya pengen apa yang saya lakukan, saya tulis dulu. Mm-mm. Ya, apa yang saya tulis akan saya lakukan. Itu Bun. Dan lu eksekusi. Yes, betul. Lu eksekutor berarti ya. Gue demen deh kayak gitu ya. Saat itu kenapa lu pengen tulis di tembok? Kenapa? Kalau di kertas takut hilang. Iya. Apa lu sengaja di tembok biar nggak hilang-hilang? Pas saat lu ngaca lu bisa, oh gue masih punya target ini. Iya. Oh gue masih punya target itu. Dan ini kejuaraan-kejuaraan yang ingin gue menangkan. Coba sebutkan. Karena saya berpikir kalau di tembok tuh kita masih bisa ngelihat, kita misalkan mau ngambil baju di lemari, Iya. kita masih bisa lihat, oh ada tulisan apa ya di tembok itu ya? Iya, Saya ha. lihat lagi. Heeh. Jadi saya selalu ngelihat apa yang saya tulis. Iya, iya, iya. Setiap saya mau ngapain, mau tidur, saya lihat lagi tulisan yang ada di tembok. Itu sih Bun yang jadi motivasi buat saya kalau di saat saya lagi down atau apa, pasti saya ngeliat itu. Oh, gitu Cita-cita saya ya. di situ. Dan you are not finished Yes, yet ya. betul. Oke ya. Oke. Aduh, gue sendiri di tembok gue cuma nyoret-nyoret apa ya? Nyoret-nyoret cowok-cowok yang gue taksir, terus kalau seandainya dia nggak ngerespon gue, terus gue coret lagi namanya, cari yang lain gitu kan. Tapi lu umur segitu udah hebat ya. Maksudnya lu pengen ikut Porprov ya, Prapon, PON, SEA Games, gila. Ceritain dong pengalaman lu di SEA Games. Lu lawan Malaysia ya? Iya, lawan Malaysia, Aduh, gue demen deh. Lawan Malaysia. You know lah Bun. Malaysia Lawan kan. terberat pokoknya itu. Terberat Bun. ya. Terberat. Dia masuk list, maksudnya masuk tingkat keberapa dia di dunia atau di Asia? Kalau Malaysia. di Asia kemarin dia top 1 Bun. Top di 1. Asia. Hokinya. Hokinya di top 1 di Asia. Oh iya. Kalau di dunia peringkat ranking 10 Bun. 10 besar. Ya, 10 Oke. besar. Indonesia posisi di mana? Ya 30-an ke bawah Bun. Aduh, masih ini jauh, Bun. gue tepuk tangan dulu, Ya. tepuk tangan dulu ya gue ya. Ya, lihat Indonesia di dunia itu 30 besar, Iya. Malaysia 10 besar, tapi ya kan ternyata itu hanya sebuah ranking saja, tapi tekad ya dan prestasi itu bisa saja berubah-berubah. Iya. Ya, dan ini terbukti dari kontingen Indonesia bisa mengalahkan tim dari Malaysia. Iya. Saat itu gimana ceritain tuh yang pokoknya menit-menit terakhir katanya lu waktu itu orang-orang udah ilfil lah gitu Indonesia menang ya, gimana betul, tuh ya? betul Gue banget, jadi Bun. dugdak nih dada gue. Ya, Aduh itu pokoknya momen yang epic, momen dramatis. Epic moment, yes. Selama saya bergelut di dunia hoki. oh gitu. Iya betul. Selama pertandingan itu momen epic menurut Iya, iya. saya sebelum sementara ini. Jadi pas lawan Malaysia final sama sekali kita dari kuarter 1 itu sampai kuarter terakhir kuarter 4 kita ketinggalan dulu Bun. Skor itu 3-0. Iya. Iya. 3-0. 3-0 Bun. Waduh. Berarti 3-0. orang-orang udah ilfil nih Indonesia Iya. menang. Waduh. Udah pasti Oke. udah nggak ada harapan. Kalau dipikir secara logika Malaysia bakal menang. Kalau udah mikir skor 3-0 Di 3 menit terakhir. di sisa 3 menit terakhir masih skor 3-0 Bun. Gue berharap gue Ya. bisa nonton lu tuh ya di sana ya. Mungkin campur aduk kali perasaannya Iya. ya. Terus gimana? Terus pas pelatih nggunain
strategi. Kita ngeluarin kiper semua, kami ngeluarin kiper. Ya. Jadi main 6 tanpa kiper. Ya. 6 tanpa kiper, kita 3 menit baru bisa cetak 1 gol. 1 gol. 1 gol. Itu saya asis, teman saya Henry itu masukin gol pertama, itu jadi pembuka. Coach bilang, kalian jebolin 1 gol, pasti kalian bakal bisa menang. Iya. Iya. Oh gitu kata Iya, coachnya. Coach Waduh, bilang gitu. jimat juga tuh kata-katanya tuh. Heeh. Tapi sebelum itu juga saya yakin kita itu nggak kalah di situ. Oh gitu, punya keyakinan itu. Anak-anak pun yakin kayak kita tuh belum kalah. Iya, iya. Jadi Malaysia tuh kayak merasa mungkin sudah menang ya, makanya kita masih terus nyerang Malaysia. Terus di 1 menit kemudian Ya. asis pun kembali dilakukan Heeh. oleh saya. Terus gol terjadi lagi. Terjadi Bun. lagi, Ah, gila. Itu gol gila, kedua, gila. Bun. Iya, 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 iya. Gol kedua skor masih 3-2. Momen-momen dramatisnya, Bun. Iya, iya. Di 9 detik terakhir, Bun. Iya, iya, iya. 9 detik terakhir tuh kita dapat yang namanya penalti corner, Bun. Penalti corner, Penalti tendangan corner. penalti nih. Kalau Kalau istilahnya di apa? sepak bola tuh tendangan bebas lah. Tendangan Iya. bebas. Kalau di Oke. hoki itu namanya penalti corner. Iya, iya, Kalau iya. kalau tendangan bebas, kalau bola kan apa? Corner ya. Iya, corner. Kick ya. Corner Kalau kick. di hoki itu penalti corner. Penalti corner. Oke. Kita dapat di 9 detik terakhir, skor masih 3-2, Bun. 3-2 ya. Iya, Heeh. itu pokoknya kalau itu nggak gol ya kita nggak tahu ya Yes. apa yang terjadi atau ceritanya pun beda seperti Iya, sekarang. Iya, iya, oke. Ya itu 9 detik terakhir Alfiana Heeh. itu masukin dalam caboknya bola kencang. Ya itu skor jadi 3-3, Bun. Iya itu ini banget ya, Iya. apa euforia banget ya. Wah, Euforia, pasti pokok- tuh, Bun. Lu pasti perasaannya saat di lapangan tuh gila lu, kok bisa sih gitu kan, kayak gitu kan. Itu yang nonton pun Iya. yang tadinya skor 3-0 udah mau pulang. Heeh. Yang nonton di YouTube juga pada bilang katanya pas nonton itu pas saya selesai pulang dari Kamboja, katanya gua nonton katanya, Iya. tapi ini udah kalah skor 3-0, Iya. nggak gua lanjutin katanya. Iya, iya, iya. Heeh. Pas dilihat lagi lah kok menang Oh katanya. gitu gila kan. Dia Mantap. heran kok bisa menang katanya. Iya. Gitu. Dan Allahu terus, Akbar ya tuh. Allahu Akbar. Dari 3-3 kayak gitu, Bun, itu kita penalti, Bun. Adu penalti. Kalau di sepak bola penalti ya sebutannya penalti. Kalau di hoki itu namanya shot out. Shot out. Iya, shot out. Kita tiga penembak, sama Malaysia juga 3 penembak. Iya, iya. Alhamdulillahnya 2 penembak kita masuk, Wes. Malaysia hanya 1 yang masuk. Waduh, udah gak kebayang gue saat di situ ya. Lu Nggak juga kebayang. perasaannya nggak tahu Betul. ya. Nggak Kayaknya kebayang bukan banget cuma ya. yang main doang, yang nonton juga. Aduh, jadi kayak gitu ya. Bener, Gila. Bun. Di situ udah saya nggak bisa berkata-kata. Teman-teman saya semua lari ke gawang, semua pada nangis itu. Saya Iya. cuma bisa nangis di situ, sujud syukur. Sujud syukur di situ saat itu ya. Ternyata bisa membawa Indonesia Iya. medali emas. Betul, Bun. Ya. Dan lu bisa menyumbang itu buat Indonesia, luar biasa Mas Adi. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu nih. Oke. Mas, kita udah ngobrol panjang lebar ya. Gua ada 2 pertanyaan lagi ya. Iya, Yang Bun. pertama, apa sih yang lu lihat? Maksudnya apa sih yang ingin lu capai 5 tahun ke depan? What will you be? Yes. Apa yang ingin lu capai? Pertandingan apa lagi ingin lu menangkan lagi ke depan? Atau mungkin lu punya target lainnya itu loh. Silakan. 5 tahun ke depan untuk target saya ke depan, saya ingin masih bisa bermain SEA Games, Bun. Wih. Ya, karena ini luar biasa. SEA Games pertama kali saya. Oh ini Di SEA terakhir Games pertama tapi pertama. menang. Iya, alhamdulillah. Lu harus berangkat lagi? Insya Allah, Bun. Ya harus Kalau pokoknya masih lah. dikasih. Gua doain pokoknya lu Amin. berangkat lagi ya. Dan kita bisa collab lagi nanti Siap, begini. Bun. Ya nggak sih Insya Allah. bagi-bagi Iya. cerita lagi kita kan. Jadi biar orang-orang juga terinspirasi bahwasanya ada olahraga yang memang mungkin agak awam kalau di Indonesia ya. Iya, Cuma benar-benar. tapi ternyata udah punya nama di internasional di dunia seperti itu ya. Oke, lu punya apa yang ingin lu sampaikan ke Sobat Mels nih kan, teman-teman kan udah ngelihat ya. Kalau gua ngelihat Mas Adi 3. Ya, pertama adalah tekad. Seorang pejuang pasti punya tekad. Ya. Gue lihat pertama lu selalu sebut lu tekad. Yang kedua lu yakin. Iya. Ya.
kita punya tekad, kalau keyakinannya nggak kita mainkan atau kita nggak dalami, mungkin agak sulit kita tujuannya tercapai. Tapi dia enggak. Dari awal udah punya tekad, dari kecil udah punya cita-cita, ya dari awal masuk ekskul pun udah punya cita-cita. Dia bahkan sudah membuat list di tembok, dia ingin memenangkan kejuaraan-kejuaraan ya. Dan itu salah satu goal dia untuk kedepannya. Padahal saat itu dia baru mencoba permainan hoki, ya. Yang ketiga yang gue lihat dari Mas Adi adalah tidak pernah menyerah. Meskipun di detik-detik terakhir, tunggu sebentar, gue merinding. Ya, gue merinding ngomongnya. Gue ngomong sendiri merinding gitu kan. Enggak menyerah, never give up nor give in. Enggak pernah menyerah gitu loh. Ya memang inilah salah satu yang harus dimiliki nih untuk kita Sobat Mels, termasuk kita semua, termasuk saya juga pribadi ya. Hidup ini kita harus siap kecewa. Kita harus siap up, kita harus siap down. Tapi orang sukses itu katanya Mas, kalau misalnya orang sukses itu nggak selalu menang, tapi orang sukses selalu tahu pada saat dia jatuh, pada saat dia ngedown, pada saat dia ada di titik terendah, dia selalu tahu bagaimana tetap bangkit dan melanjutkan perjalanannya untuk mencapai apa yang diharapkan. Tepuk tangan Mas. Makasih. Kira-kira apa nih motivasinya Mas Adi buat teman-teman Sobat Mels? Motivasi buat Sobat Mel semua. Iya. Nggak banyak sih. Ya. Saya cuma ngasih pengalaman aja. Ya. Apapun yang kalian tekunin, Betul. apapun yang kalian mau, Yes. kejarlah. Kejar. Sampai mana kalian bisa. Karena prinsipnya begini, proses yang kalian lakukan itu, atau apapun yang kalian lakukan hari ini, itu hasilnya bukan hari itu. Tapi lihat nanti ke depannya. Jadi emang harus konsisten ya, harus betul, disiplin ya. Ya. Luar biasa. Itu Mas, ada lagi mungkin Mas? Paling Dan tetap semangat. tetap semangat. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan ya. Aduh ya, nggak berasa ya. Ini kita durasinya lebih katanya ya. Ini konten kreator gue udah, Bun, gini ya gitu kan. Padahal gue masih pengen ngomong, kan gue bilang gue pengen ngomong sampai pagi ya. Oke, berarti kita cari waktu yang lain, Mas Adi. Thank you so much datang ke podcast Omel Podcast ya. Di sini kita bercerita tentang sharing pengalaman. Di sini pun sama Bunda pun ingin juga belajar dan moga-moga Sobat Mels pun bisa mendapat pembelajaran dari seorang Mas Adi Darmawan ya, seorang atlet hoki yang berawal dari ekskul sampai bisa bawa bendera Indonesia dan bisa semua orang nyanyiin lagu Indonesia sambil hormat gerak ya. Dan itu bisa mendapatkan medali emas ya, dan salah satu olahraga yang memang bisa menyumbangkan medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Mas Adi, thank you so much. Kapan-kapan ketemu lagi dengan Bunda, kita collab lagi, kita ngocol-ngocol yang nggak jelas ya kayak gini ya. Cuma pesannya sampai bro, oke? Baik, terima kasih Sobat Mels ya bincang-bincang hari ini. Semoga Sobat Mels bisa menggarisbawahi bahwasanya beliau bilang tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa dijalani dengan baik-baik ketika kita mau belajar untuk berproses. Jadi kita harus berani berproses, harus berani capek, harus berani berkorban ya. Dan itu pasti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe di YouTube Omel Podcast ya, dan jangan lupa follow TikTok dan IG dari Omel Podcast. Terima kasih semuanya. Bye bye ya. Yo 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 yo.